Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini Senin tanggal 8 Mei tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam, sehingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, sungguh karena kasih karunia Tuhan. Sekarang ya Allah, sebelum kami melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami rindu mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari dua bacaan pada hari ini. Yang pertama terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14 dan Roma 8 ayat 31. Saya akan membacakan sesuai dengan yang tertera di Puji dan Janji. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lalu yang kedua, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Saya memberikan judul, Aku adalah Aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah bagian dari peristiwa di mana Musa berbicara dengan Allah dalam semak yang menyala, tetapi semak itu tidak hangus. Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Mesir dan membebaskan umat Israel dari perbudakan di bawah Firaun. Dalam ayat ini Musa bertanya kepada Allah tentang namanya. Lalu Allah menjawab dengan pernyataan yang kuat dan penting dalam kehidupan manusia. Ia berkata, "Aku adalah Aku." Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah jawaban yang menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang ada sendiri. Tidak tergantung pada siapapun atau apapun. Allah adalah sumber keberadaan dan kehidupan kita sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Allah menyuruh Musa untuk memberitahukan kepada orang Israel bahwa Aku yang Aku ada telah mengutus dan kepadamu. Dalam pernyataan ini sesungguhnya Tuhan Allah menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang hadir dan aktif dalam sejarah umatnya. Ia adalah Allah yang memperhatikan dan mengutus Musa untuk melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan umat Israel, dalam membebaskan umat Israel pada waktu itu. Lalu kemudian dalam bagian ini kita dapat mengerti bahwa ayat firman Tuhan ini berbicara mengenai keesaan, kehadiran, dan kuasa Allah. Allah adalah Tuhan yang nyata dan aktif dalam hidup kita. Ia adalah sumber kehidupan dan kekuatan yang kita butuhkan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ketika kita mengalami tantangan, kesulitan, atau ketakutan, kita dapat mengandalkan Allah yang berfirman, "Aku adalah Aku." Dia adalah Allah yang sama yang mendengar Musa dan yang mengutusnya. Dan Dia juga Allah yang mendengarkan kita dan siap membimbing kita melalui perjalanan hidup kita. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31, ketika kita membaca bagian ini, sesungguhnya hal ini menegaskan bahwa apabila Allah, Sang Pencipta dan Pengatur segala sesuatu, berada di pihak kita, maka tidak ada yang dapat berhasil melawan kita. Tidak ada musuh, kekuatan, atau situasi yang dapat mengalahkan atau menggagalkan rencananya bagi kita. Kehadiran Allah di pihak kita berarti bahwa kita memiliki pelindung yang kuat
dan pembela yang setia. Kita tidak perlu takut akan kekuatan musuh atau tantangan yang kita hadapi, karena Allah yang besar berada di sisi kita. Dan ayat ini juga mengingatkan kepada kita untuk hidup dengan keyakinan dan keberanian yang kokoh dalam iman kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, keraguan, atau ketakutan, kita dapat berpegang pada kebenaran bahwa Allah berada di pihak kita. Kita mendapat kekuatan iman kita dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Karena jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat menghancurkan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka yang pertama-tama kita harus mengakui dan berserah kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ia juga yang membela kita ketika kita hidup dengan benar di hadapan Allah. Karena itu, janganlah takut dan gentar. Tuhan Yesus akan menolong kita untuk boleh mengenal Allah lebih dekat, untuk boleh hidup di dalam kasih karunia Allah, sehingga kita bersukacita dan berbahagia. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan dan menolong kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan dan meneguhkan hati kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang esa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hari-hari kami, kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Bila Tuhan menuntun kami dalam kami bekerja dan berkarya sepanjang hari ini. Bila berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul, yang sedang berbeban berat, yang sedang mengalami sakit. Bila Tuhan akan melawat mereka, sehingga mereka akan mengalami pemulihan dan kesembuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan di waktu-waktu yang akan datang, di dalam naungan kasih dan perlindungan Allah. Dan saat ini kami mohon berkat-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berkarya untuk hari ini Bapak Ibu Saudara. Selamat meraih janji dan berkat Tuhan. Percayalah kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.